meninggalkan etika hanya demi kekuasaan politik. Orang-orang yang berani mengatakan endasmu etik adalah orang-orang yang tidak pernah belajar apa itu etika, moral, sopan santun, dan tata krama. Orang-orang yang berani mengatakan endasmu etik adalah orang-orang yang sudah pasti tidak akan secara etis menjalankan kekuasaan jika terpilih menjadi penguasa. Sepakat? Sepakat! Kawan-kawan, hari ini kita tidak cukup hidup dari sekedar makanan. Kita tidak cukup hidup dari sekedar susu. Kita tidak cukup hidup dari sekedar hal-hal yang dibagikan secara cuma-cuma. Kita harus hidup dalam segala intelektualitas gagasan. Kita harus hidup dalam segala baik buruknya etika. Dan semua itu dijaga, diatur oleh negara, dipraktekkan, diteladani dari seorang pemimpin. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang etis. Kita tidak mungkin dapat menjalankan kekuasaan negara yang sesuai pada nilai-nilai yang berlaku. Tidak mungkin ada penegakan konstitusi kalau pemimpin yang dipilih tidak berdasarkan etika. Sepakat? Hari ini kita menolak pelemahan konstitusi. Hari ini kita menolak pelemahan konsep negara hukum. Hari ini kita menolak pelemahan demokrasi. Dan semuanya hari ini dimulai di balai kota ini, teman-teman. Jika ada yang bertanya, mengapa banyak sekali hal buruk yang terjadi di Jakarta terkait pelemahan konstitusi, terkait pelemahan demokrasi, terkait pelemahan dasar-dasar etik dalam menjalankan kenegaraan. Semua karena orang yang memimpin di balai kota Surakarta ini. Hari ini itu harus dilawan. Itu harus dilawan. Cukup sudah berbagai pelemahan konstitusi. Cukup sudah berbagai pelemahan demokrasi. Hari ini kami sudah muak. Kami sudah geram. Kami akan melawan. Solo hanyalah salah satu kota dari berbagai panasnya kobaran api di semua kota di seluruh Indonesia untuk melawan upaya-upaya pelemahan konstitusi, untuk melawan upaya-upaya pelemahan demokrasi. Dan jika ada yang berani untuk melemahkan demokrasi, jika ada yang berani untuk melemahkan hukum dan konstitusi, akan berhadapan dengan generasi muda yang hari ini tidak ada perwakilannya di dalam pemilu 2024. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Apa enggak hancur negara ini? Pak Prabowo Subianto, Capres Republik Indonesia yang terhormat. Saya yang masih muda sebagai seorang pelajar dituntut untuk yang namanya etik atau etika ini dari semenjak mau tidur sampai bangun tidur. Sementara Bapak seorang yang tua, mantan jenderal elit tentara, dan seorang Capres Republik Indonesia 2024. Bagaimana bisa mengabaikan dan menganggap sepele yang namanya etik? Apa enggak hancur negara ini? Cukuplah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merusak tatanan hukum dan negara ini. Jangan ditambah lagi penderitaan rakyat. Saya menantang Prabowo Subianto dan seluruh tim kampanye nasional Prabowo Gibran tanpa terkecuali. Tunjukkan satu saja sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengajarkan siswa-siswinya mengatakan dasmu, atau membolehkan siswa-siswinya bilang dasmu, atau membiarkan siswa-siswinya bilang dasmu. Kecuali siswa-siswi yang bilang dasmu akan ditegur oleh gurunya, akan dipanggil oleh guru PP. Kalau di pesantren, santri yang bilang seperti itu akan ditakdir. Tidak perlu dijelaskan betapa buruknya kata dasmu diucapkan bagi orang Jawa. Kalian buat program makan siang gratis dan minum susu gratis, tapi kalian merusak etika, moral, dan sopan santun generasi penerus bangsa. Orang seperti ini jangan jadikan pemimpin, apalagi dijadikan presiden. Haram. Nasib penyebar video ndasmu etik Prabowo Subianto kini diburu Partai Gerindra, dituding penyusup. Ya Allah, ngeri banget ya Allah, jangan sampai deh yang kayak begini nih jadi presiden, amit-amit ya Allah. Belum apa-apa udah ngeburu-ngeburu, ih serem, jadi keinget yang dulu, ih serem ya Allah. Ntar pasti ada pertanyaan pembela setiap 5 tahun. Selalu kenapa ada pertanyaan tentang ini, tentang penghilangnya penculikan. Lah Bapak nyalonin. Kalau Bapak nggak nyalonin nggak ada pertanyaan gitu. Pertanyaannya yang normal-normal karena Bapak nyalonin. Joget ini. Oke, menurut saya ya, yang menyebarkan video atau yang merekam Pak Prabowo saat mengatakan dasmu etik itu ya. Nah, orang seperti ini tidak perlu dikejar ya. Tidak perlu harus dilakukan intimidasi dan sebagainya ya.
Namanya sebagai seorang pemimpin, ketika dia berbicara, ya dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan, ya. Bukan hanya di forum terbuka yang bisa diliput oleh media atau disaksikan oleh banyak orang, di forum tertutup, ya, di forum-forum yang mungkin bersifat privat atau kekeluargaan, ya. Dia tetap harus menjaga cara berbicaranya, kata-kata yang dia gunakan, ya. Hindari kata-kata yang mungkin terlalu kasar, ya, kurang beradab, kurang beretika, ya. Jadi jangan membuat pencitraan di depan kamera, di depan sorotan publik bahwa orang ini gemoy, lucu-lucuan, riang gembira. Tetapi di balik itu padahal sangat bertolak belakang. Etik, dasmu etik. Akhir-akhir ini beranda saya itu penuh dengan pembahasan kalimat tersebut. Dan saya pikir semua ini berawal dari debat capres beberapa waktu lalu. Disclaimer dulu ya, apa yang akan saya bahas ini nanti tidak untuk menyudutkan satu capres tertentu atau mendukung capres yang lain. Di sini saya cuma ingin share etika itu apa sih dan dari mana kita berangkat untuk memahaminya. So, kita mulai. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya akar dari etika adalah akal. Dan salah satu fungsi utama akal adalah untuk membedakan mana yang boleh dimakan, mana yang enggak, mana yang sehat, mana yang beracun, dan seterusnya. Kalau konteksnya etika, berarti fungsi akal adalah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang enggak. Clear? Lalu kemudian, kemampuan seseorang untuk membedakan sesuatu itu ditentukan oleh banyak variabel. Mulai dari pengetahuan, pola asuh, lingkungan, tingkat pendidikan, buku yang dia baca, kemampuan dia dalam mencerna informasi, dan masih banyak lagi. Contoh nih ya, orang yang punya pengetahuan lebih dalam tentang diabetes, jelas dia lebih tahu dan lebih bisa membedakan jenis-jenis gula yang aman untuk dikonsumsi. Berbeda dengan orang awam yang taunya gula ya olahan dari tebu berbentuk kristal itu. Mereka nggak ngerti tuh bedanya sukrosa, fruktosa, amilase, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut ya. Ketika seseorang udah bisa membedakan sesuatu, maka dia akan masuk ke level ujian berikutnya, kebijaksanaan. Nah, untuk jadi bijaksana, seseorang butuh yang namanya value atau nilai sebagai bahan pertimbangan. Untuk dapat value, prosesnya panjang, karena dia harus melewati yang namanya self-talk, perilaku, kebiasaan, karakter, dan kepercayaan. Dan sifat dari nilai ini sangat bisa berubah setiap saat, bergantung bagaimana dia berinteraksi dengan unsur-unsur yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah semua ini dilewati, barulah seseorang bertemu dengan yang namanya etika. Jadi singkatnya, etika itu adalah bentuk kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami, membedakan baik dan buruknya sesuatu, lalu mempraktekkan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan nilai yang ada. Makanya kalau ada kucing naik ke atas meja makan, lalu dia berantakin semua isinya, kita nggak bisa sebut bahwa kucing ini nggak punya etika. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Berbeda dengan manusia. Kalau dia naik meja makan, lompat-lompat, teriak-teriak, terus kemudian berantakin semua isi meja makan, kita bisa sebut bahwa dia nggak punya etika. Karena sebenarnya dia punya akal. So, kesimpulannya, perjalanan menuju manusia beretika itu cukup panjang dan melelahkan. Ini sekaligus reminder buat diri saya pribadi ya. Kalau ada teman-teman kalian yang nggak ngerti apa itu etika, coba diingatkan. Kalau diingatkan nggak bisa, coba diingetin lagi. Kamu punya akal loh. Kalau tetap nggak bisa, kemungkinannya cuma dua. Akalnya lama nggak dipakai, atau terlalu sering dipakai untuk ngakali. Ketika Prabowo menggunakan kata-kata kasar seperti endasmu dalam berbicara, bahkan dalam rapat internal Partai Gerindra, hal ini menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan citra yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Jubir dan para pendukung Prabowo kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjelaskan bahwa penggunaan kata tersebut bukanlah tindakan kasar. Dalam konteks menjelaskan endasmu etik, jubir dan pendukung Prabowo berusaha menyampaikan bahwa ini seharusnya dianggap sebagai candaan, bukan sebagai penghinaan. Mereka berargumen bahwa dalam lingkungan tertentu seperti antara teman-teman, penggunaan kata-kata kasar dianggap biasa dan tidak mengandung maksud merendahkan. Namun, penjelasan ini menimbulkan perbedaan pemahaman dengan masyarakat yang cenderung melihat konteks dan tempat yang berbeda. Permasalahannya muncul ketika karakter Prabowo sebagai seorang yang memiliki jabatan publik dipertanyakan. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersama. Ingat Pak, jangan takabur dan jangan sombong. Manusia boleh berencana tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Kalau memang Bapak orang baik, udah dari dulu Bapak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi presiden.
Jadi tidak perlu harus menunggu ada kekuatan Jokowi atau Pandawa 5 atau LBP di belakang Bapak. Ya, ingat kekuatan rakyat dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapapun nanti calon presiden 2024 nanti, itulah pilihan rakyat dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takabur apabila kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ada Pandawa 5 atau LBP di belakang Bapak. Kalau Allah bilang kun fayakun, Bapak tidak jadi presiden, maka Bapak tidak akan jadi presiden. Makanya Nyek bilang jangan takabur, ya. Bapak harus rajin sholat. Kalau orang Islam tuh harus rajin sholat, beribadah, ya, secara agama Islam yang baik dan benar. Dan Bapak juga harus tahu bagaimana kondisi rakyat. Bajikan, salam Pancasila, merdeka! 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 Masih semangat ya kawan 98? Masih semangat? Ya, perkenalkan, nama saya Novi. Saya berdiri di sini mewakili jerit tangis, rasa sedih, rasa kehilangan keluarga 13 korban penculikan. Kenapa saya mengatakan saya mewakili jerit tangis mereka, walaupun beda kasusnya, tetapi saya mengalami hal yang sama seperti mereka. Saya adalah anak korban penembakan misterius tahun 1982, dan pada saat itu umur saya masih 1 tahun. Maka dari itu, buat saya secara pribadi mengatakan haram memilih Prabowo, haram dipimpin oleh antek-antek Orde Baru. Mungkin kalian tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan, dan 13 keluarga korban yang ditinggalkan. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dan hingga detik ini, baik penembakan misterius, baik kasus hilangnya 13 aktivis, belum pernah menemukan titik terang. Di mana keadilan buat kami? Di mana keadilan wahai sang penguasa? Kalian selama ini hanya janji, kalian semua hanya bisa bernarasi, tapi itu semua bullshit buat saya. Saya nggak mau banyak ngomong. Saya cuma mengajukan satu pertanyaan kepada Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko mengatakan ketika dia bertemu dengan Prabowo Subianto, katanya Prabowo sudah mengembalikan 13 aktivis yang dia culik. Pertanyaan saya, wahai Prabowo Subianto, mana bukti Kak Anda sudah mengembalikan 13 aktivis yang Anda culik? Kalau hanya bernarasi sudah mengembalikan tanpa bukti, anak TK pun bisa ngomong, betul tidak? Yang artinya sampai detik ini Prabowo belum mengembalikan 13 aktivis tersebut. Mana Prabowo? Buktikan jika memang sudah Anda kembalikan. Saya bingung kepada kawan-kawan yang membela mendukung Prabowo. Kok bisa ya orang yang udah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM, orang yang udah jelas-jelas orang tuanya pun pemberontak. Tadi ini Mbak Novi guys yang memberikan pidato yang sangat keras dan tegas ya, terkait dengan kejadian di masa lalu ya, saat pemerintahan Orde Baru, di mana di situ ada terjadi berbagai kasus ya, penculikan aktivis, ya, penembakan misterius dan sebagainya. Dan kasus-kasus tersebut
masih belum mendapatkan kejelasan ya, atau belum mendapatkan kepastian hukumnya ya. Oleh karena itu tentu permasalahan ini bagi keluarga korban ya, bagi orang-orang yang mengalami, pasti akan terus mengingat dan mengenang serta selalu mengaitkan dengan salah satu figur calon presiden saat ini ya, yang diduga terlibat dengan serangkaian peristiwa-peristiwa di masa lalu, yakni Pak Prabowo, guys. Debat Capres nomor 1 narasinya yang hebat, nomor 2 gimmicknya yang hebat, nomor 3 gagasannya yang hebat. Nomor 1 saking hebatnya narasinya sampai mengatakan bahwa angin itu nggak punya KTP dan menyalahkan angin atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Nomor 2, saking nggak adanya gagasan, akhirnya terpaksa mengeluarkan gimmick-gimmick gemoy untuk bisa mengalihkan penonton dan mengundang tawa dari para penonton. Padahal sebenarnya pernyataannya cuma setuju-setuju aja tuh dari pernyataan yang diajukan nomor 1 dan nomor 3. Sementara nomor 3 gagasan yang hebat. Sepertinya ini gagasan yang lebih realistis. Pengajuan dialog untuk bisa menuntaskan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Lalu mendirikan lagi pengadilan HAM ad hoc untuk bisa mencari 13 aktivis kita yang hilang. Dan juga usulan mengenai undang-undang perampasan aset. Tapi semoga aja nomor 3 amanah tuh. Nah, kalau menurut kalian pemenang dari debat Capres siapa? Ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Emang kenyataannya ngono, Pak. Wis tuwa leren, ra usah kakean pola. Ra usah jingkrak-jingkrak, ra usah joget-joget. Tiba lorong ora iso apa-apa, ora iso obar, ora iso pola. Umur lho wis ora enom meneh. Yo, Pak, nek anu nek arek nyapres e kayak lah anu kadare sing enom. Kader sing enom akeh kok. Sampai nek jehe moja maju. Coba leren. Wis tuwa kakean pola kaya cah cilik kaya bayi. Memang dasar balita. Bayi di atas umur 50 tahun. Wangel wis tuturane. Abot. Wis tuwek ora gelem leren, senengane nyopras-nyapres. Tapi nek kalah ya sujud syukur. Tapi nek kon gawe salat ora tahu lakoni. Iki jenenge pemimpin negara tapi ora iso mimpin awake dhewe padha ae ra kacek. Pak. Ki opo urip ndek donya nek ora iso mimpin awake dhewe. Apa meneng keluarga ngono. Wong iki milih sing keluargane sing mesra ngono kan, bahagia, sejahtera. Iki sejahtera ora keluargane. Wis mesakne. Mending leren ra usah kakean pola. Tiba loro gak iso apa-apa, gak iso mergawe. Mending nek wis tuwa leren di omah cangkruan, ngombe kopi ngono kan ning teras karo nemat-nematke pemandangan kan seger. Daripada nyopras-nyapres gagal terus. Ngisin-ngisini wis tuwek. Mending leren. Kowe balita ya angel tuturane. Pantes dikandani kiai ra gadeg. Tuwek. Wis sepurane iki aku nyetit iki nggur ngelingke ae ora kok menyek. Wis tuweke kudune mikir sing jero. Kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Juga nih lagi rame video kalau Pak Prabowo itu menyindir Mas Anies di belakang di acara rakornas di partai kemarin. Pak Prabowo bilang etik dasmu gitu. Nah ini dianggapnya kok kayaknya gimana gitu Pak Prabowo kepada Pak Anies itu tentang apa dengan Mas Anies? Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta boleh. Tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Ya. Oke guys, itu respon yang sangat bijak dari Pak Ganjar Pranowo ya. Dan dari masing-masing pasangan capres ini
menurut saya yang paling kalem, paling cool, paling tenang ya, itu ada di dalam diri Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ya. Berbeda atau lain halnya di pasangan yang lain yang terlihat berapi-api, frontal, penuh dengan amarah, blunder, emosian. Nah, ini kemudian bisa menjadi standar pilihan bagi kita semua guys ya. Jangan sampai kita selalu memilih pemimpin yang kasar, memilih pemimpin yang melontarkan kata-kata yang tidak etis. Mari kita sama-sama satukan tekad, satukan niat kita ya. Kita dukung capres yang punya kapasitas, punya pengalaman ya, yang memberikan kata-kata tegas ya, berwibawa, tidak sembarangan atau tidak asal mengeluarkan kata-kata yang tidak beretika ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.